Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan cara pengisian buku kegiatan bulan Ramadan. Oke, langsung saja. Silakan anak-anak buka halaman 5. Nah, nanti anak-anak mulai dari waktu malam, nanti malam mulai diisi ini. Buku ini nanti malam mulai diisi dan untuk puasanya besok. Ya. Oke, sekarang dibuka halaman 5. Ini laporan pelaksanaan puasa Ramadan. Oke, misalkan besok anak-anak puasa sampai maghrib. Ya, maka silakan di hari yang pertama, berarti besok hari yang pertama, checklist iya puasa. Ya, nanti diparap sama orang tua. Ya, misalkan anak-anak tidak puasa atau puasa sih puasa sampai bedug. Nah, itu puasa tidak? Nah, tidak. Ya, karena puasa itu dari pagi sampai maghrib. Ya, sampai maghrib. Ya, kalau anak-anak sampai duhur, sampai terbit matahari, ya itu bukan puasa. Ya, jadi silakan anak-anak kalau puasa sampai maghrib, checklist iya. Hari berikutnya, hari keduanya puasa sampai maghrib, checklist iya. Nanti diparap orang tua. Terus sampai hari ke-30 atau sampai terakhir. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dibuka halaman 6. Nah, ini sholat tarawih. Sholat tarawih. Anak-anak nanti malam sholat tarawihnya di mana? Misalkan tulis di sini musolah apa namanya, nama musolahnya atau nama masjidnya apa? Masjid Al-Muhajirin atau Masjid Al-Husna atau masjid apa atau musola As-Sauqi atau musola apa, silakan. Nama imamnya siapa? Nah, tulis nama imamnya. Ustadz siapa? Kalau ada ceramah, ingat-ingat anak-anak judul ceramahnya. Kalau bisa dibawa buku Ramadannya nih ketika sholat tarawih. Ya, nanti ketika imam sedang ceramah, tulis judul ceramahnya apa, tulis. Setelah itu diparap. Ya, diparap. Ya. Nah, kemudian malam berikutnya sama. Misalkan anak-anak sholat tarawihnya beda tempatnya, boleh. Silakan di musola mana atau masjid mana, tulis nama masjid atau musolahnya. Imamnya siapa, tulis. Jadi usahakan ketika sholat tarawih dibawa ininya. Kalau anak-anak tidak tahu nama imamnya, tanyakan. Setelah sholat tarawih tanyakan nama ustadz siapa, nanti ditulis. Ya, judul ceramahnya apa, tulis. Boleh langsung menghadap ke imamnya setelah sholat tarawih. Pak Ustadz, punten saya mau ngisi ini. Ya, ditulis, diparap. Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya halaman 7. Nah, ini laporan pelaksanaan sholat wajib pada bulan Ramadan. Yang pertama, sholat duhur. Anak-anak besok sholat duhurnya berjamaah atau sendiri. Kalau berjamaah tulis checklist di sini di J. Kalau sendiri di M. M itu munfarid. Munfarid itu sendiri. Jadi kalau anak-anak sholat zuhurnya di musola atau di masjid berjamaah, tulis checklist di sini J. Kalau sendiri di M, munfarid. Asarnya, sholat asarnya berjamaah atau munfarid. Kalau jamaah checklist di J. Kalau munfarid, kalau sendiri di rumah checklist M. Ya. Maghribnya di musola atau di rumah. Kalau di musola, anak-anak berjamaah tulis di sini checklist J. Kalau munfarid sendiri checklist M. Isanya berjamaah atau tidak? Kalau jamaah checklist J, kalau tidak checklist M. Subuh. Nah, biasanya anak-anak setelah sahur tidur, awas jangan tidur. Ya, usahakan setelah sahur langsung ke musola, langsung ke masjid. Ya, bawa buku ininya, bawa buku Ramadannya. Kalau subuhnya sendiri checklist M, kalau subuhnya berjamaah checklist J, nanti diparaf. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi J itu artinya jamaah, kalau M itu munfarid atau sendiri. Ya. Nah, untuk selanjutnya halaman 8, laporan pelaksanaan sholat sunnah. Kalau anak-anak besok sholat duha checklist iya. Kalau tidak checklist tidak, jangan bohong. Ya, harus jujur. Kalau duha silakan checklist iya. Kalau tidak checklist tidak. Mau berapapun sholat duhanya, mau 2 rakaat, mau berapapun, kalau sholat duha checklist iya. Tahajud. Nah, malam misalkan anak-anak bangun jam 2 atau jam 3,
Ya, atau sebelum makan sahur. Anak-anak sholat dulu 2 rakaat, boleh. Kalau dia iya, checklist iya. Kalau tidak, checklist. Tahiyatul masjid itu apa sih Pak? Sholat menghormati masjid. Misalkan anak-anak datang ke masjid nih, datang ke masjid. Jangan duduk dulu, tapi sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid namanya. Ya, kalau iya checklist iya, kalau tidak checklist tidak. Sholat rawatib. Ya, kalau iya checklist, kalau tidak checklist tidak. Ya, salat hajat. Kalau anak-anak salat hajat setelah tahajud, checklist. Kalau tidak ya checklist. Nanti diparaf. Ya, diisi dengan kejujuran ya, jangan jangan iya 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 semua padahal tidak. Wah, jangan bohong nantinya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya halaman 9 ada laporan tadarus. Nah, misalkan nanti malam nih anak-anak bawa bukunya ke musola. Ya, biasanya habis tarawih itu di musola atau di masjid ada tadarus. Ya, atau misalkan sekarang lagi pandemi Pak, nggak ada di musolahnya, ya nggak apa-apa di rumah. Kalau di musola silakan anak-anak tulis tempatnya nomor 1 nanti malam. Musolah apa? Ya musolah, misalkan Al-Ikhlas, tulis musolah Al-Ikhlas. Kemudian anak-anak membaca surat apa nih tadarusnya? Misalkan Al-Baqarah 1 sampai 10. Nggak apa-apa jangan banyak-banyak. Yang penting anak-anak tadarus. Syukur-syukur 1 hari 1 juz. Ya itu untuk kelas 6, kelas 5 yang sudah bisa baca Al-Quran udah lancar. Ya kalau anak-anak yang belum lancar nggak apa-apa 5 ayat 10 ayat, yang penting anak-anak baca. Ya, pembimbingnya siapa? Nama ustadznya. Kalau di musola tulis nama ustadznya. Ustadz siapa? Ustadz Danu atau ustadz siapa? Nanti diparaf. Pak, saya di rumah tadarusnya, boleh. Tulis tempatnya rumah. Tadarus sendiri berarti. Nanti tulis di sini suratnya surat apa? Al-Baqarah ayatnya berapa? 1 sampai berapa? Ya, seperti itu. Pembimbingnya berarti orang tua. Orang tua nanti diparaf sama orang tua. Oke? Nah, seperti itu. Terus malam kedua tadarusnya surat apa? Malam ketiga jadi ditulis semua. Ya. Oke, selanjutnya silakan anak-anak buka. Ini halaman 10. Ya, ini halaman 10 sampai halaman berapa nih? Halaman 10 sampai ini banyak. Ya. Halaman 10 sampai halaman 45. Nah, sampai halaman 44 berarti halaman 44. Ya. Sampai halaman 44. Dari halaman 10 sampai 44 ini anak-anak laporan kegiatan selama ceramah. Ya, pengajian atau sholat subuh boleh, setelah sholat subuh boleh. Kemudian kalau setelah maghrib misalkan kultum boleh. Misalkan anak-anak di masjid atau musola ya ada kultumnya, ada kuliah subuhnya, ada ceramahnya, tulis harinya, tanggalnya, hari apa, tempatnya di mana, di musola, waktunya jam berapa, misalkan habis subuh jam berapa, judul ceramahnya apa. Nah kemudian anak-anak rangkum, tulis ceramahnya. Ya seperti itu. Sama saja dengan pengajian atau ceramah bulanan selama Ramadan boleh. Ya, habis maghrib silakan tulis. Pak, saya nontonnya di TV, pengajiannya boleh tidak boleh? Ya, kalau anak-anak di TV nontonnya silakan tulis. Boleh di TV tidak apa-apa. Yang penting anak-anak ada masukan ataupun mendengarkan ceramah ya selama kegiatan bulan Ramadan ini. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 45. Nah, 45 itu kan tanggal 17 Ramadan itu ada peringatan nuzulul Quran. Ya. Nah, kalau di musolah ada kegiatan nuzulul Quran, silakan anak-anak harinya hari apa, tanggal berapa, tempatnya di musola apa, waktunya jam berapa, judul ceramahnya apa. Ya, ceramah nuzulul Quran oleh siapa, nama ustadznya ini, ustadznya siapa. Ya,
Kemudian uraian ceramahnya, tulis anak-anak isi ceramahnya. Nah Pak, saya di musola tidak ada karena pandemi. Misalkan di TV ada tentang nuzulul Quran, tulis nggak apa-apa. Ya, kalau ada tentang ceramah nuzulul Quran di TV, tidak apa-apa tulis. Misalkan harinya hari apa, tempatnya berarti di rumah saja, rumah dalam kurung televisi Indosiar atau TV apa, RCTI atau apa. Ya, judul ceramahnya misalkan nuzulul Quran. Ceramahnya siapa nih? Ustadz Danu atau Ustadz siapa yang ada di TV. Ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh di TV, boleh di musola atau di masjid. Selanjutnya, halaman 46. Halaman 46, laporan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, kalau anak-anak mudik, bawa ininya. Ya, nanti diisi di eh, di kampung berarti. Ya, kalau anak-anak tidak mudik ya diisi di sini berarti. Ya, tulis hari Ramadannya, hari apa, tanggalnya, tanggal berapa, tempatnya di masjid apa atau musola apa anak-anak sholat Idul Fitrinya. Nama imamnya siapa? Tulis. Biasanya ada pengumuman. Imam kali ini namanya ini. Ya, khotibnya siapa? Nah, setelah sholat anak-anak jangan dulu bubar, itu ada khutbah. Ya awas, ini biasanya anak-anak setelah sholat langsung bubar, khutbahnya tidak didengarkan. Nah, khutbahnya didengarkan, tulis judul khutbahnya, kemudian isinya tulis. Nggak apa-apa mau 3 baris, nggak apa-apa. Ya minimal 3 baris lah ceramahnya. Ya Pak, banyak ceramahnya. Ya anak-anak jangan ditulis semua. Ya nggak apa-apa 3 baris, minimal 5 baris nggak apa-apa. Yang penting ada catatan anak-anak bahwa mengikuti atau mendengarkan kegiatan ceramah atau kultum. Ya. Nah, ini silakan anak-anak isi buku Ramadannya. Nanti akan dikumpulkan lagi setelah Ramadan dan akan menjadi tambahan nilai buat anak-anak pelajaran PAI. Oke. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Usahakan anak-anak belajar berpuasa dari kelas 1 sampai kelas 6, apalagi yang sudah baligh harus dan wajib berpuasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.